Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang akuntansi asuransi syariah. Anggota kelompok 13 terdiri dari Vika Fristanti, Sanzia Fairuz, dan Muhammad Happy Muzakir. Yang pertama, pengertian asuransi syariah. Berdasarkan definisi Fatwa DSN nomor 21/DSN MUI garing 10/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah mendefinisikan bahwa asuransi syariah, takmin, takaful atau tadhamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi sumber hukum Islam, asuransi syariah adalah diantaranya hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah yang artinya, barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya. Begitu pula dengan Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok atau akhirat. Karakteristik asuransi syariah. Dalam transaksi asuransi syariah ini menerapkan dua akad, yaitu akad antar peserta dan akad antar peserta dengan entitas asuransi. Akad yang digunakan antar peserta disebut dengan akad tabaruk. Peserta mendonasikan sebagian atau seluruh dari kontribusi atau premi yang dibayarkan dengan tujuan kebajikan atau tolong-menolong antar peserta. Kedua, akad antar peserta dengan entitas asuransi atau yang disebut dengan akad tijari. Akad ini bertujuan memperoleh keuntungan, tercermin pada entitas sebagai administrator dalam menjalankan fungsi antara lain pemasaran, penagihan, penerimaan premi, pembayaran klaim, dan membuat laporan. Selanjutnya, sebagai manajer investasi dalam pengelolaan dana peserta. Buku halaman 308 telah dijelaskan perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Kali ini saya akan menjelaskan ciri asuransi syariah. Yang pertama, transaksi menggunakan prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Yang kedua, bersih dari praktik maisir, gharar, dan riba. Yang ketiga, premi merupakan milik peserta. Perusahaan hanya memegang amanah sebagai pengelola dana. Yang keempat, sumber pembiayaan klaim diperoleh dari dana tabaruk. Yang kelima, melakukan investasi sesuai dengan ketentuan perundangan dan prinsip syariah. Yang terakhir, keuntungan yang diperoleh dari surplus investasi, komisi reasuransi atau underwriting harus dibagi hasilkan. Selanjutnya, mekanisme asuransi syariah. Yang pertama, asuransi syariah untuk kontribusi tanpa investasi. Jadi, dana kontribusi atau premi yang dikumpulkan digunakan untuk tujuan kebajikan atau tolong-menolong antar peserta tanpa adanya bagi hasil investasi. Yang kedua, asuransi syariah untuk kontribusi sekaligus investasi. Jadi, dana yang diperoleh dari nasabah akan dikelola entitas sebagai salah satu sumber pendapatan perusahaan. Kemudian, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi hasilkan dengan nasabah. Dalam mekanisme asuransi syariah, ketika membentuk dana tabaruk dari seluruh peserta asuransi, maka akad yang digunakan adalah akad tabaruk, yaitu akad dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersial. Yang kedua, ketika pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujroh atau fee adalah menggunakan akad wakalah bil ujroh. Yang ketiga adalah akad mudharabah atau mudharabah mushtarakah.
adalah akad ketika peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi. Akad mudharabah terjadi ketika entitas asuransi melakukan investasi hanya menggunakan dana peserta saja, sedangkan akad mudharabah mushtarakah menggunakan dana peserta dan dana perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya di sini melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya masuk kepada produk asuransi syariah. Jadi produk asuransi syariah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada takaful keluarga atau asuransi jiwa. Contohnya seperti BPJS dan lain-lain yang bergerak di bidang asuransi jiwa. Kemudian takaful keluarga atau asuransi jiwa ini dibagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama takaful individu. Takaful individu ini berarti kita mengasuransikan diri kita sendiri. Kemudian ada takaful grup atau kelompok. Nah, ini contohnya seseorang mengasuransikan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk beberapa orang. Ini contohnya bisa di suatu perusahaan yang mana di situ ada jaminan asuransi jiwa yang ditanggung oleh perusahaan tersebut, atau bisa juga keluarga. Kemudian takaful yang kedua atau produk asuransi syariah yang kedua adalah takaful umum. Ini atau asuransi umum. Nah, ini berarti tidak berkaitan dengan asuransi jiwa. Misalnya asuransi tentang rumah, kendaraan, atau aset-aset berharga lainnya yang perlu diasuransikan. Sekarang kita masuk kepada pengelolaan dana. Jadi dana-dana tersebut bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama di sini dijelaskan bahwa dana yang dikelola adalah dana milik peserta, maksudnya peserta asuransi, sehingga mengelolanya harus sesuai dengan akad yang disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi. Jadi sesuai kesepakatan awal, dana tersebut diasuransikan untuk apa? Untuk asuransi umum atau untuk asuransi jiwa, begitu. Kemudian pengelolaan dana peserta harus dipisahkan dengan pengelolaan dana perusahaan. Jadi tidak boleh dicampur adukan antara dana dari peserta dan dana untuk pengelola perusahaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa dana peserta adalah kumpulan dari iuran para peserta yang nantinya digunakan untuk membayar klaim-klaim yang terjadi. Jadi dana peserta itu dana dari semua peserta asuransi yang itu dikumpulkan dan nanti akan digunakan apabila ada klaim dari peserta asuransi, misalnya tempat kerjanya mengalami kecelakaan berupa kebakaran, atau misalkan kendaraannya juga mengalami kecelakaan, sehingga nanti melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi tersebut. Sedangkan dana perusahaan sendiri itu adalah modal perusahaan ditambah dengan pendapatan dan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Nah, salah satu pendapatan dari perusahaan tersebut adalah administrasi. Jadi potongan administrasi ketika seseorang melakukan pembayaran asuransi, nanti kan di situ ada dana administrasi sekian persen. Nah, itu adalah salah satu pendapatan dari perusahaan. Sekarang kita masuk kepada dana tabaruk. Tadi di awal sudah dijelaskan tentang tabaruk, akad tabaruk. Nah, di sini kita membahas tentang dana tabaruknya. Jadi kegiatan investasi dana tabaruk ini bisa diperjanjikan atau dengan akad-akad tersendiri, seperti akad wakalah bil ujroh dan akad mudharabah yang tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian dana tabaruk ini digunakan untuk membayar premi reasuransi dan membayar klaim-klaim yang terjadi. Jadi kegunaannya untuk ini jelas. Terus dana tabaruk akan mendapat tambahan dari hasil investasi dan recovery claim dari perusahaan reasuransi. Jadi dana tabaruk ini bisa menjadi tambahan, atau maksudnya bisa mendapat tambahan melalui apa? Melalui investasi dan recovery claim. Begitu. Sekarang tentang pengelolaan dana tanpa tabungan. Di sini dijelaskan akad antar perusahaan dengan peserta adalah tejari komersial.
Nah, dalam hal ini dicontohkan akad yang digunakan itu adalah akad wakalah bil ujroh, di mana fee atau ujroh yang disepakati itu sebesar 25% dan nisbah atau porsi pembagian surplus dana tabaruk ditetapkan di awal. Kemudian cadangan dana tabaruknya sebesar 20%, dicontohkan 20%. Kemudian untuk peserta itu 40% dan untuk perusahaan sebesar 40% juga. Sedangkan akad sesama peserta itu menggunakan akad tabaruk atau hibah. Kemudian setiap angsuran premi atau kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dikreditkan ke dalam dana tabaruk. Sebelum dibukukan ke dana tabaruk, terlebih dahulu itu dikurangi ujroh atau fee dan dibukukan sebagai pendapatan perusahaan. Selanjutnya kita masuk kepada pengelolaan dana dengan tabungan. Di sini dijelaskan setiap angsuran premi yang dibayarkan oleh peserta itu akan dikreditkan ke dalam dua jenis dana, yaitu DIP atau dana investasi peserta untuk menampung porsi tabungan atau investasi, dan rekening ini dimiliki oleh masing-masing peserta. Jadi setiap peserta itu harus memiliki satu rekening. Kemudian dana DIP ini dikelola oleh perusahaan asuransi syariah dengan menggunakan akad mudharabah. Kemudian untuk satu atau beberapa tahun pertama dari DIP atau dana investasi peserta akan dikenakan biaya akuisisi. Di sini dicontohkan sebesar 35% dari premi tahun pertama dan dikreditkan ke pendapatan perusahaan. Nah, besarnya biaya akuisisi ini dan lama tahun pemotongannya itu tergantung masing-masing produk. Produk tadi kan ada dua produk ya, produk takaful keluarga dan takaful umum. Kemudian yang kedua, dana tabaruk untuk menampung porsi premi term insurance-nya, dan dana ini dimiliki secara kolektif oleh semua peserta. Jadi dana tabaruk ini dimiliki secara kolektif oleh semua peserta asuransi. Kemudian untuk seluruh peserta hanya ada satu pool dana digunakan secara bersama. Kemudian dana tabaruk bagi sesama peserta itu dilandasi dengan akad tabaruk, menggunakan akad tabaruk. Sedangkan pengelolaan investasinya oleh perusahaan asuransi syariah itu menggunakan akad mudharabah atau wakalah bil ujroh. Sekarang kita masuk kepada contoh transaksi. Di sini digambarkan pada tanggal 10 Maret 2008, PT Asuransi Rahma Syariah menerima akad pertanggungjawaban jiwa atau polis dari Tuan Mahmud sebagai nasabah untuk masa 10 tahun. Premi yang harus dibayarkan oleh nasabah atau yang harus dibayarkan oleh Tuan Mahmud itu sebesar 100.000 per bulannya dan sudah termasuk dana tabaruk sebesar 2% dengan skema mudharabah dan nisbah bagi hasil 70/30. Biaya administrasi sebesar 20.000. Nah, sekarang bagaimana jurnalnya? Jurnal yang pertama itu kita mendebit kas sebesar 20.000 dan mengkredit pendapatan administrasi sebesar 20.000. Ini diperoleh dari mana? Dari tadi kan dijelaskan bahwa ada biaya administrasi sebesar 20.000 dan ini masuk kepada pendapatan perusahaan. Kemudian jurnal yang kedua, kas didebit sebesar 100.000, kemudian dana sirkah temporer tabungan mudharabah dari Tuan Mahmud sebesar 98.000, kemudian dana tabaruk 2% itu sebesar 2.000.
Baik, untuk pencatatan selanjutnya yaitu setiap tanggal 10 itu dibuat penjurnalan. Nah, kenapa setiap tanggal 10? Karena kan tadi sebelumnya telah melakukan penandatanganannya di setiap pada tanggal 10. Jadi setiap tanggal 10 itu dilakukan pencatatan. Nah, apa aja yang dicatat? Yang pertama itu premi per bulannya. Premi per bulannya kan 100.000, maka dimasukkan ke dalam kas di debit itu 100.000. Nah, kalau dari soal dapat diketahui 100.000 itu udah termasuk dana tabaru. Dana tabarunya adalah 2%. Maka 2% dikali 100.000 sama dengan Rp2.000. Nah, karena dana tabarunya itu Rp2.000, maka dana sirkah temporer tabungan mudhorobah Tuan Zakinya itu senilai 98.000. Maka yang dikredit adalah dana sirkah temporer tabungan mudhorobah Tuan Zaki senilai 98.000 dan juga dana tabaru Rp2.000. Nah, ini jadi setiap bulan itu akan dilakukan pencatatan pada tanggal 10 dengan dengan nama-nama akun seperti ini. Untuk transaksi selanjutnya, semisal pada tanggal 10 Juni tahun 2014, Tuan Zaki mengundurkan diri sebagai nasabah PT Asuransi Rahma Syariah dan juga Tuan Zaki diberikan nisbah sebesar 350.000. Nah, di sini kita akan menghitung premi dari bulan Maret 2008 sampai dengan 10 Juni 2014. Untuk 2008 kita menghitungnya dimulai dari bulan Maret sampai dengan Desember. Berarti kan 10 bulan. Nah, untuk premi bersihnya sendiri itu kan 98.000 karena 2.000-nya itu kan merupakan dana tabaru. Jadi premi bersihnya 98.000. Nah, untuk tahun 2008 berarti 98.000 dikali 10 bulan. Hasilnya 980.000. Nah, untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2009 sampai dengan 2013, maka perhitungannya 98.000 dikali 12 bulan dikali dengan 5 tahun. Hasilnya adalah 5.880.000. Nah, untuk tahun 2014 itu kan hanya bulan Januari sampai dengan bulan Mei saja. Berarti hanya 5 bulan. Nah, berarti perhitungannya 98.000 dikali 5 bulan sama dengan 490.000. Nah, ketiga hasil tersebut ditambahkan, jadi totalnya Rp7.350.000. Nah, setelah dihitung dana syirkahnya dari 2008 sampai 2014, selanjutnya dilakukan penjurnalan. Nah, penjurnalan ini dilakukan pada tanggal 10 bulan 6 sesuai dengan tanggal dari Tuan Zaki mengundurkan diri. Nah, di debitnya itu ada dana syirkah temporer tabungan mudhorobah Tuan Zaki 7.350. 7.350 itu yang tadi telah kita hitung ya, teman-teman. Terus selanjutnya ada di debit juga bagi hasil mudhorobah. Nah, ini bagi hasil mudhorobah ini dimisalkan. Nah, kalau di sini dimisalkan 350.000. Kenapa dimisalkan? Karena tidak ada yang menyebutkan secara spesifik bagi hasilnya di soal. Terus juga kalau bagi hasil kan merupakan akumulasi juga dari transaksi-transaksi secara keseluruhan. Maka dari itu di sini bagi hasilnya dimisalkan menjadi Rp350.000. Nah, setelah itu baru dikreditkan menjadi klaim atau beban klaim 7.350.000 ditambah 350.000 sama dengan Rp7.700.000. Nah, setelah tadi dilakukan penjurnalan, sudah diklaim atau dibeban klaim, sekarang pada tanggal 15 Juni pada tahun 2014, PT Asuransi Rahma Syariah memenuhi klaim atas Tuan Zaki. Maka dari itu dibuatkan jurnal seperti yang telah ditulis, yaitu pada tanggal 5 bulan 6 dengan debit klaim atau beban klaim senilai 7.700.000 dan juga kas dikredit senilai 7.700.000.
Nah, untuk transaksi selanjutnya di sini contohnya yaitu pada tanggal 25 September 2013 Tuan Zaki mengalami musibah. Nah, kalau di sini contohnya adalah meninggal dunia. Maka PT Asuransi Rahma Syariah akan memberikan pertanggungan dan mencatat ke dalam jurnal. Ada dua perhitungan yang harus dikerjakan, yaitu yang pertama menghitung premi dan yang kedua menghitung dana tabaru. Nah, yang pertama kita akan menghitung premi terlebih dahulu. Premi ini dihitung dari awal Tuan Zaki itu melakukan akad sampai dengan dia terkena musibah, di sini meninggal dunia. Maka dari itu preminya dicatat dari bulan Maret tahun 2008 sampai dengan September 2013. Pada tahun 2008 itu tercatat 980.000. Tahun 2009 sampai 2012 saat diakumulasikan yaitu menjadi 4.704.000. Dan untuk 2013 dari bulan Januari sampai bulan September itu tercatat 882.000. Maka totalnya 6.566.000 rupiah. Itu untuk premi dari awal beliau menandatangani akad sampai dengan beliau meninggal dunia, seperti itu. Nah, setelah kita menghitung premi, selanjutnya kita menghitung dana tabaru. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau premi itu dihitungnya dari awal beliau melakukan menandatangani akad sampai dengan dia meninggal dunia. Nah, kalau dana tabaru itu kan di soal dijelaskan bahwa masa preminya itu 10 tahun, maka kontraknya berakhir pada 2018 karena 2008 tambah 10 tahun, jadi kontraknya berakhir 2018 tepatnya bulan Maret. Nah, kalau dana tabaru itu dihitungnya bukan dari awal kontrak, tetapi dari dia meninggal dunia sampai dengan kontraknya yang seharusnya selesai. Maka dari itu dinamakan perhitungan untuk dana tabaru. Nah, perhitungannya seperti apa? Perhitungannya itu merupakan preminya dia selama 1 bulan yaitu 100.000 tanpa dikurangi dana tabaru 2%. Jadi pas 100.000 rupiah. Dihitungnya yaitu dari bulan Oktober 2013 sampai Desember 2013, berarti kan 3 bulan, 100.000 dikali 3 bulan, akhirnya ketemu 300.000 rupiah. Itu untuk perhitungan tahun 2013. Selanjutnya untuk 2014 sampai 2017 setelah diakumulasikan menjadi 4.800.000 rupiah. Nah, untuk tahun 2018-nya karena preminya itu selesai pada bulan Maret, maka perhitungan dana tabarunya itu cuman sampai bulan Februari. Maka dari itu hitungnya cuman 2 bulan untuk yang tahun 2018. 100.000 dikali 2 bulan akhirnya ketemu 200.000. Setelah dijumlahkan semua dana tabaru dari Oktober 2013 sampai dengan 10 Februari 2018 totalnya sejumlah 5.300.000 rupiah. Selanjutnya setelah kita menghitung dana tabaru dan juga preminya, kita melakukan penjurnalan. Nah, di sini jurnalnya dicatat pada tanggal 10 bulan 6 dengan nama akun didebit dana syirkah temporer strip tabungan mudorobah Tuan Zaki yaitu Rp6.566.000 sesuai perhitungan. Lalu di debit juga ada dana tabaru senilai Rp5.300.000 sesuai dengan perhitungan. Nah, di debit juga terdapat bagi hasil mudorobah, ini dimisalkan sesuai yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, dimisalkan Rp250.000. Nah, di kreditnya yaitu terdapat klaim atau beban klaim menjadi Rp12.116.000 itu yang di debit dijumlahkan semua. Seperti itu. Untuk contoh transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Oktober 2013, PT Asuransi Rahma Syariah membayar klaim oleh keluarga Tuan Zaki. Nah, setelah tadi kita sudah mencatat
klaim atau beban klaim kita terhadap keluarga Tuan Zaki, sekarang kita menyetorkan beban klaim itu kepada keluarganya. Maka dari itu di debitnya ada klaim atau beban klaim Rp12.116.000 dan di kredit kas yaitu Rp12.116.000. Untuk transaksi selanjutnya yaitu apabila akad pertanggungan sampai 10 tahun berakhir dan tidak ada klaim dari nasabah selama masa pertanggungan, maka pada akhir akad tanggal 10 Maret 2018 dilakukan pencatatan seperti yang telah ditulis di situ. Namun sebelumnya kita akan menghitung dulu tabungannya dari awal akad sampai dengan akhir ya, atau sampai pada saat tidak ada klaim dari nasabah itu. Nah, 98.000 dikali 12 bulan dikali 10 tahun sama dengan Rp11.760.000. Ini sama kayak yang sebelum-sebelumnya aja. Terus semisal perusahaan memberikan bagi hasil sebesar 860.000. 860.000 ini selama 10 tahun ya teman-teman, dari awal sampai dengan akhir. Nah, jadi untuk pencatatannya yaitu dilakukan pada tanggal 10 bulan 3 tahun 2018 tentunya, dengan nama akun di debit ada dana syirkah temporer tabungan mudharabah Tuan Abdul, ini tadi Tuan Zaki sekarang Tuan Abdul, yang di debit sebesar 11.760.000 sesuai dengan perhitungan tabungan di atas. Terus di debit juga ada bagi hasil mudharabah senilai Rp860.000. Untuk di kreditnya itu ada kewajiban segera setelah yang merupakan hasil dari penjumlahan debit, yaitu senilai Rp12.620.000. Nah, ini untuk contoh transaksi terakhir pada tanggal 15 Maret tahun 2018, perusahaan mengembalikan iuran pertanggungan. Yang tadi itu kan yang dikredit adalah kewajiban segera. Nah, setelah mengembalikan iuran pertanggungan, maka yang didebit menjadi kewajiban segera dan juga yang dikredit menjadi kas senilai Rp12.620.000. Sekian presentasi dari kelompok 13. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan teman-teman. Kalau masih ada yang bingung dan perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.